Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggraini, NIM A1C020212, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Di sini, saya akan menjelaskan tentang literasi informasi di era digital dalam perspektif ajaran Islam. Informasi dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dan keakuratan dalam menyampaikan pesan melalui kaidah kasasah atau naba'al haq. Penyampaian informasi harus menggambarkan narasi atau kisah dan berita yang benar. Hal itu sebagaimana pola informasi yang ada dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, informasi masa lalu seperti kisah-kisah umat terdahulu, misalnya kisah Ashab Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua, informasi yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran atau yang dikenal sebagai Asbab Al-Nuzul, seperti awal surat Abasa yang dilatar belakangi oleh kisah Nabi Muhammad SAW yang mengabaikan seorang tunanetra bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dan yang ketiga, informasi yang akan datang seperti kisah kekalahan dan kemenangan bangsa Romawi dan kisah tentang hari kiamat. Meskipun demikian, ajaran Islam juga memberikan sinyal bahwa kemajuan teknologi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, karena dapat membawa kemudahan dalam menyebarkan berita bohong, membuat fitnah dan provokasi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 14, tentang pentingnya klarifikasi atau tabayun dalam menerima berita. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tersebut memberi indikasi bahwa informasi juga memiliki dampak negatif. Sumber-sumber informasi dalam Islam. 1. Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Dalam kehidupan Muslim, wahyu dan sunnah adalah basis utama dari informasi yang menjadi pandangan hidup atau worldview, model berpikir, dan acuan cara bertindak. 2. Di dalam kitab At-Tahir wa At-Tanwir, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa pengguna kata ja'a adalah al-maji, yang dimaknai secara majazi yang berarti mengumumkan dan menyampaikan. Berdasarkan hal ini, maka Al-Quran dari segi informasi memiliki beberapa kandungan, yaitu mauzizah, syifah, hudan, rahmah, dan ibrah. Ketiga, alam semesta dan lingkungan peredaran bumi dan matahari, pergantian siang dan malam, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, gunung, lautan adalah sumber informasi bagi manusia karena menimbulkan keingintahuan dan memberi jalan pemahaman terhadap sebuah pengetahuan. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, Quran Surat Al-Ghafir ayat 57, Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. 4. Realitas, peristiwa dan sejarah. Apa yang terjadi hari ini dan kemarin adalah sumber informasi yang dapat memberi pengaruh pada pemikiran dan tindakan tertentu yang dilakukan manusia. Dalam surat Al-Yusuf ayat 111. 5. Manusia dalam Al-Quran juga dijelaskan menjadi sumber dan agen informasi sekaligus sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 3. Yang keenam, manusia, baik secara individu maupun dalam konteks sebagai anggota suatu kelompok, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 dan Quran Surat Ibrahim ayat 4. Sehingga memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengelola, dan menyebarluaskan informasi. Di antara kemampuan itu adalah cara komunikasi melalui pencipta, simbol seperti bahasa, sehingga memungkinkan cara berinteraksi melalui penyebaran informasi yang lebih kompleks. Literasi informasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam mengenali kapan dan bagaimana suatu informasi
diperlukan dan kemampuan untuk menemukan serta mengevaluasi. Kemudian, menggunakannya secara efektif dan mampu mengomunikasikan informasi tersebut dalam berbagai format yang jelas dan mudah dipahami, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain yang menerima informasi tersebut. Dalam ajaran Islam, sebenarnya, konsep literasi informasi ini telah dikenal cukup lama. Salah satunya bisa kita lihat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 tentang pentingnya klarifikasi atau tabayun dalam menerima sebuah informasi, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil sungguh. Allah menciptakan orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Literasi informasi di era digital. Di zaman digital ini, berbagi informasi dapat begitu mudahnya diproduksi dan dikonsumsi oleh berbagai pihak, terlepas dari latar belakang agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut Manuel Castells, dalam The Rise of the New York Society sejak 1970-an hingga awal abad 20, perkembangan industri media menjadi begitu dahsyat dan itu adalah dampak dari melajunya kapitalisme global. Perkembangan itu jelas sekali turut membentuk budaya dan kehidupan masyarakat pendukungnya. Sebab budaya terdiri dari semesta proses komunikasi, sedangkan komunikasi berfondasi pada produksi dan konsumsi tanda atau simbol. Sebagai bentuk pelaksanaan literasi informasi di era digital ini, beberapa hal bisa kita lakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengenali ragam sumber informasi media digital. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang artinya saluran atau kanal yang menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima, baik individu maupun kelompok atau massa. Terdapat 3 tipe media, yaitu media tradisional, multimedia, dan media digital. 2. Internet Search Engines. Database adalah kumpulan koleksi informasi. Database terdiri dari kumpulan salinan setiap artikel ilmiah yang disusun berdasarkan bidang-bidang tertentu. Artikel ilmiah yang ada pada database telah dianalisis kontennya yang ditentukan topiknya, sehingga kita dapat mencari berdasarkan topik atau subjek dari artikel tersebut. Yang ketiga, cara kerja mesin pencari perangkat lunak. Perangkat lunak bernama Spiders melakukan indeks terhadap bagian-bagian dari suatu situs dengan mengambil dari halaman-halaman pada suatu situs dan link terkait yang ada di halaman tersebut dan seterusnya. Kemudian, perangkat lunak tersebut menyimpan halaman-halaman tersebut pada ratusan mesin. Mesin pencari bergerak untuk mencari halaman yang sesuai dengan kriteria yang diberikan, atau kriteria yang dimaksud adalah kriteria berdasarkan kata kunci yang dicantumkan di mesin pencari. Mesin pencari memilih halaman berdasarkan beberapa kriteria, antara lain beberapa banyak kata kunci yang muncul pada halaman tersebut. Apakah kata kunci muncul pada judul, apakah kata kunci muncul pada panel atau URL, dan peringkat halaman tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.